Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah. Kemarin kita telah membahas tentang dasar kita melaksanakan sholat fardu, di mana ada orang yang bertanya kepada Rasulullah tentang sholat fardu itu, dan Rasulullah menjelaskannya. Walaupun kita sudah tahu sholat 5 waktu itu adalah fardu wajib bagi kita, tetapi kadangkala kita tidak tahu apa dasarnya. Karena itu kemarin telah disampaikan tentang hal itu. Mari kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wala yajibu dzalika illa ala muslimin balighin aqilin tahirin. Wala yajibu, dan tidaklah wajib, dzalika, melaksanakan sholat 5 waktu itu, illa ala muslimin tahirin, kecuali bagi seorang muslim yang suci. Apa ada orang muslim yang enggak suci? Ada. Biasanya ini adalah perempuan. Kalau laki-laki suci terus, tidak ada pernah halangan. Enggak ada laki-laki yang halangan. Yang halangan itu perempuan. Kalau ada laki-laki yang halangan, itu perlu beli sabtek, karena halangan dia kan. Itu wajib untuk orang yang muslim. Muslim balik, orang muslim syaratnya balik, kemudian akil, kemudian tohir. Ada 3 syarat ini. Orang yang wajib melakukan sholat 5 waktu itu adalah, pertama, dia seorang muslim. Kalau tidak muslim, tidak wajib melakukan sholat. Tetapi muslim itu masih ada syaratnya, balik. Dia adalah balik. Balik itu artinya sudah sampai umurnya, sudah cukup umur. Lalu bagaimana nanti ketika dia muslim tapi belum cukup umur? Nanti ada penjelasannya. Tidak hanya cukup umur, tapi juga akil, dia berakal. Apa ada seorang muslim yang umurnya sudah dewasa tetapi akalnya belum cukup? Ada. Ada orang seperti itu. Badannya sudah dewasa, badannya sudah besar, umurnya pun sudah besar. Dan umurnya barangkali kalau sekarang ini umurnya sudah 45 tahun umurnya, tetapi kelakuannya masih kayak anak-anak. Loh, kok bisa dikatakan seperti itu? Gimana? Karena ketika dia kerja, disuruh kerja, umpamanya ngangkat pasir, itu kalau belum selesai, belum habis pasirnya, itu enggak berhenti dia kerja. Tapi dengan syarat selesai nanti dia kerja, dikasih makan, lauknya ayam. Apakah ayam dimasak rendang atau ayam digoreng? Ada tipe orang yang seperti itu. Belum berhenti kerja kalau pasirnya belum habis di tempat itu untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Dan ketika dibayar, dia tidak mau dibayar dengan uang ratusan ribu yang warnanya merah, tidak mau. Tetapi dia lebih suka dibayar dengan 2 ribuan. Walaupun jumlahnya cuma 5. Ketika ada uang di 2 ribuan jumlahnya 5, yang satu ini 100 ribu, 1 lembar, dia akan memilih 5 biji yang nilainya 2 ribuan. Itu saya pernah menemui orang seperti itu. Dan yang seperti ini dilihat dari sisi umurnya sudah besar, dia sudah dewasa dari sisi umurnya, tetapi dari segi akalnya dia belum sampai, maka dia belum akil. Maka seorang muslim yang wajib melakukan sholat itu adalah, di samping dia balik, dia juga harus akil. Balik sudah, akil sudah, tambah satu lagi, tohir. Orang yang melakukan sholat itu harus tohir, harus suci.
maka tidak sah sholat itu dilakukan oleh orang yang tidak suci. Umpamanya habis jinabat, belum mandi besar, lalu dia sholat, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau untuk orang yang seperti ini masih wajib melakukan sholat. Tetapi ada yang muslim, balik, tohir, muslim, balik, akil, tapi tidak tohir, maka orang seperti ini tidak wajib melakukan sholat, yaitu perempuan yang sedang datang bulan atau sedang nifas atau sedang melahirkan. Orang yang seperti ini tidak wajib melakukan sholat dan tidak perlu mengqadha sholatnya yang ditinggal. Tetapi kalau tadi seperti yang jinabat tadi tidak sholat, mau sholat dia belum mandi, nggak boleh sholat, terus dia tinggalkan sholat, maka orang seperti itu tetap wajib mengqadha sholatnya. Dia punya hutang sholat. Maka orang yang wajib melakukan sholat itu adalah orang yang muslim, orang yang akil, orang yang tohir, orang yang balik. Jadi syarat ini mengikuti seorang muslim. Walaupun intinya ketika seseorang itu muslim wajib sholat, tapi itu masih ada syaratnya, balik, akil, tohir. Fa'ammal kafiru, adapun orang kafir, yang dimaksud orang kafir ini adalah orang yang bukan Islam, apapun agamanya selain Islam. Fa in kana asliyan, kalau kafirnya itu asli, asli itu maksudnya emaknya kafir, bapaknya kafir, lahir dari emak yang kafir, bapak yang kafir, owek itu emak bapaknya kafir, itu namanya kafir asli. Lam tajib alaihi, sholat tidak wajib pada orang yang kafir asli. Jadi kalau orang yang kafir dari lahir itu tidak wajib dia melakukan sholat. Faida aslama, dan nanti apabila seorang kafir yang tulen, yang asli dari lahir karena mak bapaknya kafir tadi, lalu ia telah masuk Islam, lam yukhotib biqadha'iha, orang yang seperti itu tidak ada beban untuk mengqadhanya. Dulu-dulu dia tidak sholat selama dia masih kafir, selama dia masih belum Islam, dia tidak sholat. Umpamanya dia pergi ke gereja, pergi ke kelenteng, pergi ke wihara, tidak sholat dia. Orang yang seperti itu begitu dia masuk Islam tidak wajib mengqadhanya. Apa dasarnya? Liqaulihi azza wa jalla, dasarnya adalah firman Allah azza wa jalla, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yaghfir lahum ma qad salab. Qul, katakanlah, lil ladzina kafaru, untuk orang-orang yang kafir, in yantahu, apabila mereka berhenti dari kekafirannya, yaghfir lahum, niscaya Allah akan mengampuni mereka, orang-orang yang kafir itu yang telah berhenti dari kekafirannya, maka salab, dosa-dosanya yang lalu. Di dalam surah Al-Anfal ayat 38 ini Allah menyampaikan untuk orang-orang yang kafir lalu ia berhenti dari kekafirannya, artinya dia telah masuk Islam, maka orang yang seperti itu dosa-dosanya yang lalu itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang bernama Amr bin As. Amr bin As ini cita-citanya adalah satu, bisa menangkap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membunuhnya. Karena dengan menangkap Nabi dan membunuhnya, dia akan memperoleh hadiah sebanyak 100 onta. Kalau 100 onta itu, satu onta harganya 100 juta, maka kalau 100 onta itu harganya sudah berapa miliar itu? 100 onta nih. Kalau satu onta 100 juta, 10. Jadi 100 kali 10 udah 1 miliar ya. 1 miliar, 10 miliar itu. Itu cita-cita Amr bin As. Itu ingin membunuh Nabi. Tetapi begitu Islam itu menyinari dadanya, Allah memberikan hidayah kepadanya, lalu orang yang paling dia cintai adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka pada saat itu, pada saat dia sudah mulai ada hidayah di dalam hatinya, dia mendatangi Rasulullah. Lalu dia katakan, "Mut yadaka ya Muhammad." Ulurkan tanganmu wahai Muhammad. "Inni sa'ubai'uka." Aku ingin berbaiat kepadamu. Begitu Amr bin As ingin mengulurkan tangannya seperti ini, begitu Rasulullah sudah mengulurkan, justru Amr bin As menarik lagi tangannya, tidak jadi diulurkan, tidak jadi dia berbaiat kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah sampaikan, "Ma baluka ya Amr bin As?" Apa yang terjadi padamu wahai Amr bin As? Tadinya katanya mau berbaiat, kok sekarang malah ditarik lagi tanganmu? Lalu Amr bin As menyampaikan kepada Rasulullah syarat. "Saya ingin berbaiat kepadamu wahai Muhammad, tetapi aku punya syarat." "Sebutkan apa syaratmu?" "Syarat yang aku pinta adalah setelah nanti aku berbaiat, maka aku minta syarat Allah dan Rasulnya bisa memaafkan seluruh kesalahanku sebelum aku masuk ke dalam Islam ini." Itu rupanya syaratnya. Begitu nanti sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, syaratnya adalah Allah dan Rasulnya memaafkan kesalahan-kesalahannya. Karena dia merasa banyak sekali kesalahan-kesalahan yang menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya Rasulullah sampaikan, "Bukankah kamu tahu orang yang telah meninggalkan kekafirannya Allah hapus seluruh dosa-dosanya. Orang yang menunaikan ibadah haji, pulang dari haji, hapus seluruh dosa-dosanya. Orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, hijrah karena Rasulullah dan Allah, maka orang itu akan hapus dosa-dosanya." Lalu berbaiatlah Amr bin As ini. Maka orang yang telah berhenti dari kekafirannya, orang itu diampuni dosa-dosanya. Dan oleh karena itu orang yang kafir telah masuk Islam tidak wajib mengqadha sholatnya. Kalau kita yang sudah Islam seperti ini kemudian tidak sholat, maka wajib mengqadha sholatnya. Hutangnya harus dibayar. Kenapa kok begitu? Karena sholat adalah wajib. Satu contoh, ketika Rasulullah SAW mempertahankan diri bersama para sahabat dari serangan kaum kafir Quraisy, Rasulullah menggali sebuah parit untuk benteng, namanya kita sebut dengan khondak. Bahasa Arabnya adalah khondak, bahasa kitanya adalah parit. Di dalam riwayat itu sampai-sampai gigi Rasulullah itu patah karena terlempar oleh batu. Nah, pada saat itu Rasulullah tidak sempat sholat zuhur, Rasulullah tidak sempat sholat asar, Rasulullah tidak sempat sholat maghrib. Sempat-sempatnya Rasulullah adalah sholat isya. Maka pada saat itu Rasulullah lakukan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib itu adalah di waktu isya. Ini membuktikan bahwasanya yang tadi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah karena kesibukannya Rasulullah yang tidak bisa ditinggal kesibukan itu, maka digabung sholatnya itu pada satu waktu, yaitu sholat isya. Maka seorang yang sudah muslim tidak melakukan sholat itu wajib mengqadha sholatnya di hari yang lain atau di waktu yang lain. Wali anna fi ijabi dzalika alaihi tangfiran anil Islam. Sementara orang kafir itu tidak diwajibkan untuk mengqadha salatnya. Kalau orang kafir masuk Islam diwajibkan untuk mengqadha salatnya, maka dikhawatirkan tangfiran anil Islami, akan lari dari Islam, enggak jadi Islam. Oh, ternyata Islam itu berat. Coba bayangkan kalau umur 50 tahun baru masuk Islam. Berapa lama dia mengqadha sholatnya? Dari umur taruhlah 15 tahun sampai 50 tahun. Bengep mengqadha sholat sebanyak itu. Makanya orang kafir kalau masuk Islam tidak diwajibkan mengqadha sholatnya. Dan orang kafir kalau masuk Islam fa'afa anhu, mengqadha sholat itu diampuni oleh Allah atau dihapus oleh Allah, tidak perlu mengqadha sholatnya, dosa-dosanya pun juga sudah diampuni.
Wa in kana murtaddan, ini berbeda lagi kalau murtad. Orang kafir dengan orang murtad berbeda, walaupun statusnya setelah murtad dia jadi kafir. Murtad itu seperti apa? Dia masuk Islam kemudian terus kembali lagi ke agama Kristen, atau kembali lagi ke agama Buddha, atau kembali lagi ke agama Hindu dan seterusnya, keluar dari Islam. Itu namanya murtad. Wa in kana murtad, dan kalau dia murtad wajabat alaihi, maka ia wajib mengqadha salatnya. Ini orang murtad wajib mengqadha salatnya. Berat murtad itu. Jadi bapak-bapak jangan ada yang cita-cita murtad. Berat itu. Berat. 20 tahun dia murtad, ya 20 tahun itu dia punya hutang salat. Bukan sholat saja, puasa juga punya hutang. Bayangkan kalau 20 tahun, kalau setahun itu 30 hari, 30 hari kali 10 tahun 300 hari, kali tambah 10 tahun lagi 600 hari. Masya Allah, 600 hari dia harus berpuasa itu. Harus bayar puasanya. Orang murtad wajib membayar atau mengqadha salatnya. Wa idza aslama, apabila ia telah masuk Islam, lazimahu qadha'aha, wajib mengqadha salatnya. Li'annaha i'taqada wujubaha, karena orang murtad itu masih yakin bahwasanya salat itu adalah wajib bagi orang Islam. Wa qadra 'ala tasabbubi ila adaiyah fa huwa kal muhaddasi, sementara dia ingin melakukan salat itu terhalang. Terhalang apa? Terhalang karena sebab-sebab murtadnya itu. Itu seperti orang yang berhadas. Artinya gini, orang murtad itu masih tetap wajib melakukan sholat. Hanya saja dia tidak bisa sholat. Kenapa tidak bisa sholat? Itu seperti seorang yang pengen sholat tapi sedang berhadas. Maka orang yang sholat pengen sholat tapi dia berhadas, maka harus dihilangkan dulu hadasnya. Orang murtad pengen sholat harus dihilangkan dulu murtadnya. Orang berhadas pengen sholat harus berwudu dulu, dihilangkan hadasnya, kemudian dia wudu. Kalau hadasnya kecil, kalau hadasnya besar dia mandi dulu, kemudian terus berwudu. Maka ketika seorang yang murtad harus dihilangkan dulu murtadnya dengan apa? Dengan mengucapkan lagi 2 kalimat syahadat, baru dia boleh melakukan sholat. Maka orang murtad itu masih tetap wajib melakukan sholat, hanya saja dia tidak bisa melakukan sholat terhalang lantaran kemurtadannya itu. Seperti seorang pengen sholat tapi terhalang dengan hadas, maka hadasnya harus dibuang. Orang murtad nggak boleh sholat karena kemurtadannya, supaya bisa sholat murtadnya harus dibuang. Gimana membuang murtadnya? Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seperti orang yang berhadas pengen sholat, menghilangkan hadasnya, yaitu dengan cara berwudu. Kalau hadasnya besar dengan cara mandi lalu berwudu. Nah, di sini beda antara kafir dengan murtad. Kalau kafir masuk Islam, urusan yang lalu kosong, tidak ada. Tapi kalau orang murtad seperti pendeta Saifuddin itu, murtad dia, maka selama murtad itu wajib dia mengqadha sholatnya. Urusan yang lalu itu masih tetap wajib. Jangan dikira kalau murtad itu terus bebas tidak sholat, terus bebas tidak melakukan puasa, bebas sholat, bebas puasa. Tidak, tetap ada kewajiban sholat, tetap ada kewajiban puasa. Lalu gimana kalau seandainya sedang murtad itu kemudian dia sholat, dia puasa, sholatnya tidak sah karena terhalang murtad. Lalu gimana caranya supaya bisa? Ya murtadnya dibuang. Gimana caranya? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, gitu. Begitu seterusnya. Jadi beda antara orang kafir dengan orang murtad. Wa ammas sabiyyu, adapun kalau anak kecil, fala tajibu alaihi, anak kecil tidak wajib sholat. Kita semua tahu anak kecil tidak wajib sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dasarnya adalah apa? Dasarnya orang anak kecil itu tidak wajib sholat. Rufi'al qalamu an thalathin,
Pena Allah diangkat itu lantaran 3. Artinya amal manusia itu tidak dicatat oleh Allah lantaran 3. An sabiyyin hatta yablugha, anak kecil sampai dia balik. Wa anin naimi hatta yastaiqidhu, orang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Wa anil majnuni hatta yafiqa, orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Anak kecil tidak wajib melakukan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tidur tidak wajib melakukan sholat. Bapak tidur dari jam 3 malam, bangunnya besok isya, maka selama itu nggak wajib sholat. Tidur bener tapi dibangunin, disiram, nggak bangun. Tapi kalau ada yang mau coba boleh itu. Dari malam, subuh tidak bangun, zuhur tidak bangun, asar tidak bangun, pasti nanti rame-rame ke situ orang bawa beras, rame-rame nggak bangun-bangun. Karena pernah ada orang seperti itu di daerah mana ini, di belakang DKT, namanya Pak Haji Yusuf. Dia itu punya niat begini, ya Allah, jangan engkau cabut nyawaku sebelum aku bisa menginjak Masjidil Haram. Waktu dia berdoa seperti itu umurnya sudah 75 tahun kurang lebih. Udah tua sekali. Tiba-tiba pada pagi itu enggak bangun-bangun sampai seluruh anaknya ngumpul. Begitu anaknya ngumpul, tetangganya juga ngumpul. Lalu tiba-tiba ada orang Cina datang ke situ. Lalu dia ngomong, kalau bapak ini nanti siuman, dia bangun, aku berniat mau mengumrohkan dia. Gak berapa lama bangun bapak nih. Mendengar kata-kata itu bangun. Dia sendiri yang cerita dengan saya, bukan kata orang lain. Yang bersangkutan sendiri yang cerita dengan saya. Itu Pak Yusuf sendiri yang cerita. Dan anaknya pun mengiyakan apa cerita bapaknya tadi. Setelah dia umroh, enggak berapa lama, kurang lebih sekitar 1 tahun, baru dia benar-benar meninggal. Waktu itu dia hanya meninggal sebentar untuk memanggil orang yang menjadi donasi mengerjakan umroh. Itu terjadi di belakang DKT, ada apa namanya, Jalan Rusa ya, di situ ada Jalan Rusa. Nah, ini pernah terjadi seperti itu. Kalau orang tidur, maka dia tidak wajib sholat kecuali dia telah bangun. Jadi bapak kalau pagi itu memang benar-benar tertidur, tidak bangun-bangun, maka sholat subuhnya adalah pada saat bangun. Kalau bangunnya jam 9 pagi gimana? Ya jam 9 pagi itulah waktunya sholat subuh. Kenapa? Karena tertidur. Orang tidur tidak wajib melakukan sholat, kecuali kalau waktunya sudah melampaui waktu berikutnya. Maka waktu berikutnya itulah yang dilakukan untuk melakukan sholat. Orang yang tertidur tidak wajib melakukan sholat. Kemudian yang berikutnya, yang tidak wajib melakukan sholat lagi adalah orang gila. Orang gila itu tidak wajib melakukan sholat. 1 tahun dia gila, 1 tahun tidak wajib sholat. 2 tahun dia gila, 2 tahun nggak wajib sholat. 5 tahun dia gila, 5 tahun nggak wajib sholat. Kalau ada orang yang pengen tidak wajib sholat 10 tahun, maka harus gila dulu. Ya gila dulu 10 tahun. Tidak wajib sholat orang gila itu. Jadi yang tidak wajib sholat itu, yang diangkat penanya oleh Allah itu adalah yang pertama anak kecil sampai dia balik. Yang kedua orang tidur sampai dia terbangun dari tidurnya. Dan yang ketiga adalah orang gila sampai bangun atau sampai sembuh dari gilanya. Barangkali itu saja dulu yang bisa kita sampaikan malam ini. Nggak usah lama-lama, nanti lama-lama jadi lupa semua. Sedikit saja dulu. Kalau nanti ada pertanyaan dipersilahkan. Ya. Ini pertanyaannya. Sholat berjamaah
ada seorang imam yang harus dipatuhi. Imam itu kalau dia batal diganti, kalau dia salah ditegur. Jadi bagaimana caranya mengganti tadi, yang menegur itu yang persis di belakang imam itu yang menegur. Jadi setelah dia menegur, cara makmum di belakang untuk menggantikan imam itu bagaimana? Baik. Kalau imam terjadi kesalahan di dalam mengimami, maka makmum wajib menegur. Kalau imam batal, umpamanya pas lagi sujud tahu-tahu tut gitu. Kan sujud itu kan nongol ke atas itu kan. Jadi kayak ceropong. Jadi bisa keluar. Maka kalau tahu itu adalah batal, harus meninggalkan tempat pengimamannya. Kemudian imam memang harus dipatuhi selama imam itu juga mematuhi aturan-aturan syariat di dalam sholat. Umpamanya pertama takbiratul ihram, sudah itu nanti baca surah Al-Fatihah, sudah itu ruku, i'tidal dan seterusnya. Maka yang seperti itu tuh harus dipatuhi. Enggak boleh imam i'tidal makmum sujud, itu enggak boleh yang seperti itu. Apa yang dilakukan imam itu harus dipatuhi oleh makmum. Kalau imam itu benar, kalau imam salah maka tidak wajib dipatuhi, justru malah harus ditegur. Umpamanya ketika imam itu lupa membaca surah Al-Fatihah umpamanya pada saat sholat maghrib, udah membaca umpamanya doa iftitah, selesai langsung Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath, umpamanya, ini umpama, maka makmum di belakang wajib mengingatkan dengan cara menyebut subhanallah. Ketika di belakang imam itu ada seorang yang menyebut subhanallah, imam harus kritis di situ. Ada apa ini, kok di belakang ada kata-kata subhanallah? Ketika imam masih bingung kok membaca subhanallah, ada apa? Imam masih bingung itu. Ketika imam masih bingung dengan tanda-tandanya dia diam, maka makmum langsung sebut apa yang salah tadi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Baru imam, oh Fatihah rupanya ketinggalan. Maka pada saat itu imam harus tanggap dengan apa yang disampaikan oleh makmum tadi. Langsung Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi yang menegur adalah orang yang di belakangnya, apakah di belakang lurus atau yang lebih afdal lagi adalah belakang yang agak sebelah kanan sedikit dari imam. Ini soal menegur. Yang jelas orang yang di belakangnya. Lalu bagaimana ketika imam itu batal? Ketika imam batal nggak boleh pura-pura tidak batal. Mentang-mentang kentutnya itu pelan, cuma begitu terus saja dia sholat sampai selesai sholat. Kalau itu terjadi, makmum di belakang tahu rembesan tadi itu, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah. Kalau diteruskan sampai terakhir tidak sah. Tapi kalau seluruh makmum tidak ada yang tahu kalau sholatnya tadi batal, sah sholatnya. Sholat makmumnya tadi berjamaah sah, dengan syarat memang tidak tahu kalau imamnya batal. Cuman imamnya berdosa ini, kok batal berani-beraninya jadi imam. Udah buang kentut jelas-jelas but itu, masih diteruskan Allahu Akbar, masih kayak gitu. Yang seperti itu, kalau makmum tahu imam batal, maka makmum harus maju menggantikan imam. Bagaimana cara maju menggantikan imam? Maju 2 langkah stop, 2 langkah stop. Jangan langsung maju kayak orang berjalan maraton. Jangan. Kalau bergerak lebih dari 3 kali,
menurut madhab Syafi'i maka sholatnya adalah batal. Oleh karena itu jangan bergerak lebih dari 3 kali. Boleh bergerak lebih dari 3 kali tapi tidak berurutan. Satu contoh, ketika ada anak kecil, itu pernah Rasulullah mengangkat anak kecil pada saat sholat. Begitu tegak digendongnya, begitu rukuk diletakkannya, lalu dia rukuk. Pas lagi sujud diletakkannya, pas duduk tahiyat itu di pangkunya. Tapi tidak berurutan gerakan itu. Dan ini pernah saya melihat di Masjidil Haram, ada seorang ibu-ibu melakukan seperti itu. Lagi dia tegak, yang tangan kirinya ini gendong anaknya, tangan kanannya bersedekap. Waktu mau rukuk itu ditaruh dulu anaknya di sebelahnya, lalu dia rukuk, iktidal, sujud, pas duduk tahiyat itu di pangkunya. Kalau orang tidak tahu, dia bingung, ini sholat kok sambil gendong-gendongan anak seperti ini. Ini anak, kalau bapaknya digendong nggak boleh. Ini anak ini digendong. Karena Rasulullah juga pernah melakukan seperti itu. Artinya apa? Geraknya ini memang banyak tapi tidak berurutan. Maka ketika menggantikan imam maju ke depan, bergerak maju 2 langkah, stop. Kemudian 2 langkah lagi, stop, udah sampai ke pengimaman. Dan imam itu harus segera keluar. Oleh karena itu disunahkan kalau bikin tempat pengimaman seperti ini ada pintu keluarnya. Jangan sampai tidak ada pintu keluarnya. Imam kentut terkurung dia di situ. Mau pengen sholat berjamaah jadi makmum lagi payah, nggak bisa. Kalau nggak bisa itu bisa nerobos lurus. Dan makmum juga harus ngasih jalan, jangan sampai tidak ngasih jalan gitu. Karena pengen sholat tadi, jangan mau nerobos malah dirapatin begitu. Itu ego namanya. Sholat tidak boleh ego seperti itu. Maka ada tata cara. Yang tidak boleh itu adalah tanpa ada keperluan penting melebihi pentingnya sholat itu, dia melewati di depan orang. Ketika melewati di depan orang sholat, maka pada saat kita begini, tangan kita disuruh menjulurkan seperti ini. Artinya ketika dia lewat di depan tangan kita ini masih boleh. Karena ukuran di depan kita itu adalah seukuran kambing. Maka ukuran kambing itu kurang lebih ya seukuran tangan kita ini. Kalau dia lewat di depan tangan kita ini berarti kita melewati batas sujudnya. Jadi tidak apa-apa. Oleh karena itu orang mau sholat harus dikasih batas sujud. Seperti ini kan batas sujudnya ada, tapi ini terlalu panjang ini kalau untuk orang sujud, nggak sampai ke sini orang sujud itu. Maka yang paling bagus itu batas sujud adalah dinding. Maka tidak ada orang yang melewati dinding. Kalau ada orang bisa melewati dinding berarti orang halus. Karena dinding ini kan nggak bisa dilewati gitu. Nah, jadi ini ketika imam itu batal, makmum sebelah belakang agak ke kanan dikit, maju ke depan. Kalau yang agak ke kanan sedikit nggak bisa, ya yang penting ada di belakangnya, maju ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika imam salah, makmum wajib mengingatkan dengan syarat sampai betul-betul imam paham apa salahnya. Jangan sampai umpamanya imam ini membacanya loncat. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahnya tinggalan. Di belakang langsung subhanallah. Imam diam. Apa yang salah? Mikir dalam hati. Tidak ngomong. Kalau ngomong batal sholatnya. Woi, apa yang salah? Batal sholatnya seperti itu. Mikir dalam hati, apa yang salah? Karena enggak ada tanda-tanda dibenarkan, langsung dia Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Ar-Rahmanir Rahim. Subhanallah. Sampai bolak-balik imamnya. Saking gara-gara subhanallah tadi. Oleh karena itu makmum harus menyebutkan apa salahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, itu rupanya yang ketinggalan. Tadi langsung Maliki yaumiddin. Alhamdulillahnya ketinggalan. Baru
imam tahu, sampai imam tahu. Kalau imam nggak tahu, cuman main subhanallah subhanallah, imamnya bisa marah nanti. Emang apa salahku subhanallah terus-terusan, menoleh ke belakang, batal semua sholatnya yang seperti itu. Bapak itu lupa subhanallah, ya disebut kalau lupa itu. Ini dulu pernah Rasulullah sholat itu harusnya adalah 3 rakaat, harusnya 3 rakaat. Begitu rakaat kedua Rasulullah langsung salam. Lalu ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, aqasorta, apakah sholatmu ini engkau qasar? Lalu sahabat yang bertanya tadi, Rasulullah balik tanya kepada yang lain, apa benar yang dikatakan si fulan ini? Benar ya Rasulullah. Setelah itu apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah langsung meneruskan sholatnya lagi, menambahi rakaat yang kurang selama masih dekat jaraknya, walaupun sudah ngomong seperti itu, karena memang betul-betul lupa. Maka ketika lupa boleh diteruskan, tapi dengan syarat kalau mengingatkan yang tadi itu adalah dengan sebutan, kalau laki-laki menyebut subhanallah, kalau perempuan dengan tepuk tangan seperti ini. Jadi itu caranya. Satu, gantikan imam, maju saja. Yang kedua, imam lupa, ingatkan dengan kata subhanallah sampai dia paham apa yang dia lupa. Barangkali itu saja. Yang lain? Ini tadi itu belum masih. Jadi makmum yang mengganti di sini tadi si imam sudah bilang saya batal harus ganti. Makmum maju. Jadi waktu makmum maju itu apa yang dikerjakan dia tadi? Makmum ketika dia maju apa yang dikerjakan? Meneruskan pekerjaan imam. Iya. Ketika imam itu sujud kok tidak bangun-bangun, lalu imam bilang aku kentut, umpamanya kayak gitu, langsung di belakang ini ada yang ngomong Allahu Akbar, berdiri. Kan sujud nih. Karena dia batal nggak bisa nyebut Allahu Akbar lagi, karena dia batal kan nggak bisa itu, karena sudah nggak sah lagi jadi imam, karena dia paham aku kentut, umpamanya kayak gitu kan, jelas sekali dia ngomong iya aku kentut, batal jadi imam, lebih lengkap lagi itu. Lalu yang di belakang tadi langsung nyebut Allahu Akbar, berdiri. Pas berdiri tadi, umpamanya rakaat kedua, dia maju dulu, maju lagi sampai 4 langkah, tapi 2 langkah sampai ke depan. Teruskan, ini sholatnya Isya. Bismillahirrahmanirrahim, begitu sampai selesai, sampai salam. Di waktu imam tadi batal, di waktu dia Bismillahirrahmanirrahim itu dia batal. Jadi si makmum ini tuh nanti terus nyambung itu kan? Nyambung itu. Iya, nyambung. Jadi imam yang batal pekerjaannya diteruskan oleh imam yang baru. Waktu dia baca Fatihah, dia batal. Iya. Jadi langsung makmum ini tadi di ujung Fatihah tuh dia nyambung apa dari bismillahnya lagi. Boleh diulang dari awal, boleh meneruskan. Boleh diulang dari awal, boleh meneruskan. Misalnya udah sampai iya kanak tut gitu, langsung ngasih tahu aku batal. Yang depan tadi maju menggantikan imam, boleh langsung iya kana abudu wa iya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya sampai waladhdallin. Yang jelas meneruskan pekerjaan imam, apakah pekerjaan wajibnya maupun pekerjaan sunnahnya gitu. Kalau ayat makmum itu kan berarti makmum tadi ini kita meneruskan, apakah atau tersirat lagi kita berniat silakan kita tertegun bentar niat imam ya? Apakah niat jadi imam gitu? Iyalah. Oh gitu ya. Yang posisi kan posisi imam yang kita gantikan kan? Iya. Silakan ataukah di dalam batin kita niat itu imam itu. Iya. Itu udah tuh gitu enggak, Pak? Satu dulu. Satu dulu. Untuk menjadi imam itu tidak perlu niat menjadi imam. Artinya tidak wajib niat menjadi imam. Ketika pertama sekali mau jadi imam, itu ya niat adaan imaman lillahi ta'ala. Tapi untuk menjadi imam itu tidak wajib berniat jadi imam.
Tapi kalau makmum wajib berniat jadi makmum. Untuk jadi imam tidak wajib berniat. Oleh karena itu imam itu dipilih oleh makmum. Maksudnya itu pemimpin itu dipilih oleh rakyat, bukan pemimpin mengajukan diri. Artinya apa? Artinya ketika kita jadi imam tidak perlu niat. Contohnya tadi ini, ketika ada imam yang batal, makmum di belakang maju, itu sudah otomatis dia jadi imam, tidak perlu nawaitu atau usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Karena niat itu adalah serempak dengan takbiratul ihram. Kalau niat sesudah takbiratul ihram, maka niatnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Sholat niatnya setelah takbiratul ihram, sholatnya tidak sah. Karena awal dari sholat adalah takbiratul ihram. Jadi untuk jadi imam itu tidak wajib ada niat jadi imam. Kalau wajib niat jadi imam, setelah dia makmum, masbuk, selesailah imam salam, dia terus tegak, ada orang datang nyuwil, pengen sholat. Nggak sah dong imamnya ini, karena dia nggak niat dari awal dia niat makmum. Maka makmum itu wajib niat makmum, tapi imam tidak wajib niat imam. Ya, silakan. Seandainya imam tadi ayatnya panjang, itu tadi ya. Nah, sudah itu yang di belakang ini tidak tahu nih, sudah dapat separuh. Nah, itu gimana? Imam ayatnya panjang. Imam ayatnya panjang, terus? Kalau seandainya yang di belakang ini tidak tahu, kan dibatal. Oh, batal dia. Dia batal. Imam tadi yang saya maksud. Maksudnya kayak mana nih? Imam tuh baca ayat panjang, tapi pas pertengahan tidak ingat. Dia batal bukan batal. Yang saya maksud itu batal. Di belakang kan maju. Maksudnya apakah meneruskan ayat gitu? Oh, gitu. Ya. Yang pertama, meneruskan ayat itu boleh, atau tidak meneruskan juga boleh. Saya langsung rukuk Pak ya. Langsung rukuk, Allahu Akbar, langsung rukuk boleh. Atau pengen ganti, pengen ganti juga boleh. Boleh diganti, nggak apa-apa. Ayat itu udah hafal ya makmum. Ayat yang dibaca oleh imam ternyata makmum nggak hafal, karena imamnya adalah hafid Al-Quran. Pas yang dibaca adalah surah Al-Hajj umpamanya, nggak hafal makmumnya, ternyata imamnya di tengah perjalanan batal kentut dia. Lalu gimana? Ya sudah, langsung saja ruku, Allahu Akbar. Kenapa? Karena membaca ayat itu hukumnya sunnah, tidak wajib atau bukan rukun. Yang menjadi rukun bacaan itu adalah surah Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Lah? Iya. Oh, masih ada lagi. Ini masalah tadi ada besar ada kecil. Masalah seandainya lupa membawa pakaian bersih. Kita tahu najis itu kan misalnya kencing, atau kotoran sekalian. Nah, tapi misalnya di kebun lepas waktu sholat untuk mandi memang tidak mencukupi. Kami menggunakan pakaian asal sholat. Nah, apakah sementara di situ kami itu berhubungan dengan makhlukar lah, yang namanya najis tadi tai itu tidak ada. Seandainya kami sholat dalam keadaan pakaian najis, gimana gitu? ya gimana? Iya, baik. Ataupun bisa juga tukang yang ngadu semen atau apa? Yang pertama harus tahu apa itu najis. Yang jelas semen tidak najis, tanah tidak najis. Yang najis itu adalah kotoran manusia maupun kotoran binatang, darah manusia maupun darah binatang itu adalah najis, kecuali darahnya sendiri.
Kalau darahnya sendiri itu najis tapi ma'fu anhu, dimaafkan najisnya. Karena sulit untuk dihindari, umpamanya terbeset oleh pisau, keluar terus darahnya ini, netes dikit-dikit keluar terus, maka itu tidak najis. Tapi kalau darah orang lain ngenain kita, itulah najis. Tapi kalau darah kita sendiri tidak najis yang keluar dari badan kita, karena sulit untuk dihindari. Kalau kita sudah yakin itu adalah benar-benar najis, ini yakin nih, jangan sampai nanti hanya sekedar kotor terus dibilang najis. Kayaknya banyak debu, kayaknya banyak tanah, terus dibilang najis, belum tentu najis. Saya sholat di sini belepotan lumpur, itu tidak najis. Karena lumpur itu tidak najis, kecuali lumpurnya kita meyakini itu bercampur dengan tai kambing atau tai sapi, ya itu baru najis yang seperti itu. Kalau kita nggak pernah melihat sama sekali, al aslu fil ma'i tahurun, asal dari air itu adalah suci, sama dengan tanah, asal dari tanah itu adalah suci. Kecuali kita mengetahui apa yang bercampur dengan air, apa yang bercampur dengan tanah, itu aslinya. Umpamanya ini ada air dijilat oleh anjing, diminum oleh anjing, kita tahu najis itu. Tapi kalau kita nggak tahu, suci itu. Kalau kita nggak tahu, sudah nanya orang, nggak ada yang tahu ini airnya sudah dijilat anjing apa belum, nggak ada orang yang tahu, maka suci itu. Karena kita tidak tahu asalnya kan begitu, itu kembali kepada hukum asal. Seperti tadi, kalau sudah yakin pakaian kita ini adalah najis, kemarin itu saya gambarkan umpamanya kita dari Padang ke Jambi, sementara pakaiannya itu nggak bisa dikeluarkan dari bagasi. Kalau mengeluarkan itu harus bongkar sebanyak itu, maka pakaian kita kotor. Saat mau sholat isya, mampir di rumah makan, di situ kalau boleh kita pinjam kain. Kalau nggak ada kain sama sekali, ya dengan pakaian yang kotor itu sholat, tapi niatnya ada dihormatil waktu, untuk menghormati waktu masuknya sholat. Kemudian sampai di tempat tujuan baru i'adah, kita mengulang sholat kita. Dalam artian di sini adalah mengqadha sholat kita kalau waktunya sudah lewat. Artinya di sini ada dua pendapat dalam kitab ini. Pertama, kalau orang najis pakaiannya, maka tidak ada pakaian yang lain, sholatnya tidak perlu diulang. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat yang lain, yang satu lagi, itu sholatnya diulang lagi karena dalam keadaan najis. Yang tadi itu dalam keadaan kepepet, dalam keadaan terdesak, maka boleh kita sholat dalam keadaan pakaian najis kalau tidak ada ganti pakaian yang lain. Tetapi kalau ada ganti pakaian yang lain harus diganti dulu. Maka pendapat pertama, sholatnya itu adalah lihurmatil wakti. Kalau lihurmatil wakti, maka sholatnya itu harus i'adah, diulang lagi. Yang pendapat yang satu lagi tidak perlu diulang. Nah, kita tinggal pilih yang mana, mau ngulang atau mau tidak ngulang. Ada dua pendapat di sini. Jadi kalau dalam keadaan seperti ke kebun, kita sholat dalam keadaan najis, itu berarti sholat kita itu adalah lihurmatil wakti. Maka lain kali kalau ke kebun, ya disiapilah pakaian untuk sholat gitu. Ada lagi? Udah cukup. Kalau sudah cukup, barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.